Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa zawjihi وذريته وأهل بيته رضي الله عنهم ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik ya ikhwah, mari kita lanjutkan bahasan kita yang kemarin, yaitu tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan gagalnya ruqyah. Artian kenapa ruqyah kita tidak mempan. Kemarin kita telah bahas bahwa di antara penyebab gagalnya ruqyah yang pertama yaitu korban atau marki tidak bertauhid kepada Allah, atau peruqyahnya sendiri yang tidak bertauhid atau melakukan dosa-dosa semisal syirik, dosa paling terbesar. Juga masih terdapat alat musik atau gambar yang bernyawa di dalam rumah tempat prosesi ruqyah dilakukan. Nah, kemudian salah satu penyebab gagalnya prosesi ruqyah atau terapi ruqyah yaitu peruqyah masih menggunakan jin, baik itu jin muslim ataupun amalan-amalan pengundang jin atau amalan-amalan pengundang khodam, yang mana khodam tersebut digunakan untuk meruqyah tentunya. Dan tentu inilah yang disebut dengan ruqyah syirkiyah atau ruqyah yang bercampur dengan kesyirikan, bercampur dengan pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seperti dalam Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah, hanya kepadamu ya Allah kita minta pertolongan. Maka Nabi bersabda, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta maka mintalah kepada Allah, dan apabila kamu mohon pertolongan maka memohon pertolongan kepada Allah. Rawahu Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi. Maka tidak ada jalan lain untuk para peruqyah untuk hanya selalu berpegang pada Allah, hanya selalu memohon pertolongan kepada Allah tanpa perantara, tanpa bantuan dari makhluknya. Anda bisa lihat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan menggunakan manjanik menuju kobaran api yang sangat besar dan menyala-nyala, maka malaikat penunggu gunung turun untuk menimpakan gunungnya ke api. Bahkan malaikat menawarkan bantuannya. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Aku tidak butuh kalian semua. Aku hanya butuh Allah. Maka itulah sempurna-sempurna tauhid. Ketika seorang hanya berserah diri kepada Allah, berharap pertolongan dari Allah, maka Allah yang akan menolongnya dan Allah akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Dan ketika seorang menggunakan lain atau bertawakal kepada yang lain Allah, atau barang-barang istilahnya, menduakan ada tawakal lain selain Allah, maka ini yang disebut syirik. Dan seseorang ketika bertawakalnya bukan kepada Allah, misal kepada benda, misal kepada batu akik, atau misalkan kepada keris-keris pusaka atau yang lainnya, bahkan yang disebut makhluk, tidak ada Allah sama sekali yang membuat athar di sana, maka inilah yang disebut dengan kufur alias kafir. Dia tidak menganggap Allah ada dan menciptakan apa sebenarnya kekuatan itu sendiri. Maka la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya illa billah, kecuali semuanya adalah kehendak dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati dengan mencampur baurkan, hati-hati dengan
mendua-duakan Allah dalam hal athar kerja, dalam hal mampu menimbulkan asbab. Maka inilah disebut dengan tauhid. Tauhid yang mana hanya Allah saja yang mampu menjadikan athar, hanya Allah saja yang mampu mengendalikan, hanya Allah saja yang mampu mengurus, dan hanya Allah saja yang mampu menjadikan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Itu dia. Dan ketika seorang peruqyah menggunakan media lain, baik itu jin penarik atau misalkan jin pemukul atau jin yang mampu meruqyah atau mengeluarkan jin yang ada dalam tubuh pasien, ini sudah bermuamalah dengan mereka. Maka dalam surat Al-Jin dinyatakan bahwa kana rijalun minal insi ya'udzu bi rijalin minal jin. Ada sekelompok laki-laki yang meminta pertolongan kepada laki-laki dari kalangan jin, dan tidak menambah jin ini fazaduhum rahaqa, kecuali kesesatan. Maka berhati-hatilah, Allah sudah peringatkan bahwa bermuamalah kerjasama dengan mereka sama saja kita dengan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Cukuplah dengan Quran, cukuplah dengan Allah yang menciptakan asar, cukuplah pertolongan dari Allah yang kita harapkan. Maka berpasrah, bertawakal, Allah akan cukupkan apa yang jadi harapan kita, apakah masalah sembuh atau misalkan pasien kita tidak sembuh. Tapi yang terpenting adalah ketika kita meruqyah pasien kita berkali-kali dan pasien tidak kunjung sembuh juga, maka yang paling terpenting adalah sembuh akidahnya, sembuh hatinya. Jasad mungkin akan menua dan membusuk dan berubah, tapi hati, akal dan pikiran ini yang harus kita sembuhkan terlebih dahulu. Karena perlahan dari sana seorang akan menemui kesembuhan yang hakiki. Tidaklah mengapa guru-guru kami menyatakan bahwa tidaklah mengapa barangkali antum meruqyah berkali-kali dan tidak kunjung sembuh dan Allah tidak turunkan kesembuhan, maka setidaknya kita telah menyembuhkan akidahnya, setidaknya kita telah menyembuhkan imannya biidznillah. Dan itulah harga yang harus dibeli oleh para peruqyah dan harga yang harus dibeli oleh marki-marki kita ketika mereka menemukan jati diri mereka dan menemukan titik tujuan mereka, yaitu hanya ma'budillah, hanya bersembah kepada Allah. Itulah kesembuhan yang hakiki. Dan syaitan dengan sendirinya akan keluar dari jasadnya, jin pun akan keluar dari jasadnya. Itu yang paling utama. Dan barangkali sakitnya tersebut bisa menjadi penggugur dosanya, bisa menjadi pengangkat derajatnya, bahkan bisa menjadi asbab dia masuk surga, masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kuatkan hatinya dan tanamkan tauhid di hatinya dan sembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam imannya. Ketika mereka sembuh, itulah kesembuhan hakiki. Dan tujuan utama dari ruqyah, dakwah ruqyah ini adalah mengajak manusia kepada jalan yang lurus, mengajak manusia kepada jalan sunnah. Ketika mereka kembali dan meniti jalan-jalan yang seharusnya mereka lalui, itulah tujuan utama ruqyah kita. Mereka berubah, yang tadinya misalkan tidak berjilbab menjadi berjilbab, yang tadinya tidak berjamaah menjadi berjamaah, yang tadinya tidak sholat menjadi sholat, yang tadinya pemarah menjadi lembut hati, yang tadinya mungkin pemalas menjadi rajin, yang tadinya murung menjadi ceria dan bermanfaat bagi manusia yang lain, yang tadinya mungkin beban bagi masyarakat, beban bagi keluarganya, bahkan beban bagi diri sendiri. Orang berubah menjadi orang yang sangat bermanfaat, orang yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya, dan orang yang sangat antusias dalam segala hal. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka orang-orang seperti inilah yang diharapkan untuk berubah dan menjadi tombak untuk perjuangan Islam di masa datang, insyaallah. Kemudian penyebab gagalnya ruqyah atau kenapa ruqyah tidak mempan juga bisa dari jampi-jampi atau ruqyah itu sendiri, ruqyah yang digunakan oleh peruqyah itu sendiri. Ruqyah yang tidak syar'i atau yang menggunakan bahasa-bahasa azam atau
jangan jauhkan kalau sunnah, atau mantra-mantra yang tidak sesuai dengan tuntunan baginda Nabi SAW. Artian bacaan-bacaan yang mengandung khadam yang tidak dimengerti. Ini banyak digunakan oleh mantan-mantan praktisi dukun ya, atau pengobatan-pengobatan alternatif. Maka semisal kita dipijat oleh ahli pijat, mungkin ahli urut, kemudian dia membacakan mantra dan ditiupkan kepada minyaknya, atau dia memijat sambil meniup-niup anggota tubuh kita ketika memijat, maka berwaspadalah, barangkali itulah mantra yang digunakan. Ruqyah ini dibacakan dengan jelas sehingga para sahabat mencontoh dan melihat apa yang dilakukan Nabi, dan surat apa saja yang dibaca, doa apa saja yang Nabi baca, dan terus menerus estafet dari mulai Nabi ke sahabat-sahabat kepada tabi'in, tabi'in ke tabi'in, terus sampai ke para ulama dan sampailah kepada kita, dan kita bisa mempraktekannya. Itulah yang disebut sunnah, sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Maka tidak ada yang ditutupi ketika seorang peruqyah membacakan ayat atau doa, misal dengan doa yang dimengerti atau dengan doa-doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi, maka pasien sendiri bisa mencontoh, bisa menirunya dan mendoa dan melakukan yang dilakukan oleh peruqyah. Itu yang disebut ilmu manfaat. Maka digunakan, dan ini berefek ketika seorang mulai membacakan doa, misalkan Allahumma adhimil ba'si rabbanas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Kemudian dia meniupkan hembuskan angin ke telapak tangan dan meniupkan ke area yang sakit, atau bacakan Quran dengan bersuara Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu ditiupkan ke telapak tangan dan diusapkan ke seluruh tubuh atau ke bagian tubuh yang dirasa sakit atau ganjal, atau ada yang berjalan-jalan di dalam tubuh, atau panas atau ngilu. Dan ini dicontoh oleh para marki kita atau yang diruqyah, atau orang-orang yang melihat prosesi ruqyah kita. Kalau memperhatikan di rumah dan ada berefek, itulah apa yang disebut sunnah. Ini disebut sunnah yang bermanfaat. Maka tidak ada yang ditutupi dari ruqyah, tidak ada mantra-mantra rahasia yang memerlukan ijazah khusus atau thariqat khusus, atau misalkan tirakat khusus atau riyadhah khusus, tidak. Tapi sesuai dengan tuntunan apa yang contohkan dan bisa dicontoh dan bisa ditiru, dan itulah bisa kita lakukan tanpa melalui prosesi ijazah khusus dan sebagainya. Itu bagian dari sunnah baginda Nabi SAW. Maka ruqyah ini milik umat, bukan milik perorangan, bukan milik ulama, bukan milik ustadz, bukan milik kiai, bukan milik syekh. Ini milik umat baginda Nabi SAW. Bagaimana mereka berlindung kepada Allah dari semua penyakit yang disebut dengan non medis dan tidak kebingungan. Kalau antum lihat di tanah suci di Mekah, mereka kebanyakan orang-orang yang sehat karena Zam-Zam ada di sana, air yang sangat baik di alam dunia ini, itu air Zam-Zam. Kemudian kalau mereka demam atau sakit, mulai mereka membaca beberapa ayat di pada segelas air tersebut, air Zam-Zam tersebut. Kalau tidak mempan juga, mereka mulai bersedekah. Tubu maridakum bis sadaqah, obati penyakit kalian dengan sedekah. Maka mereka mulai bersedekah. Bahkan ada yang mengatakan dokter-dokter yang medis di sana tidak laku, bahkan tabib sekalipun penyakitnya tidak ada yang aneh-aneh seperti di kita. Hanya kemarin mungkin pandemik sebut corona, itu hanya isu. Maka jangan terlalu diperbesar-besarkan, jangan terlalu banyak dibahas. Cukup pakar-pakar saja yang membahas, dan tidak menimbulkan rasa takut bagi muslimin sehingga mereka takut menuju masjid, khawatir menuju untuk bermuamalah ke luar. Waspada harus, tapi takut jangan. Nah itu dia. Dan kita bukan bagian dari mereka yang suka menakut-nakuti, suka membuat keresahan. Cukup berpositif saja. Masalah ajal urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhtiar kesembuhan, ikhtiar untuk perlindungan diri memang wajib,
tapi tidak membuat panik banyak orang, gitu, seperti biasa. Karena Indonesia ini tidak seperti Italia, tidak seperti Iran, tidak seperti Cina itu sendiri. Nah, kita ini insya Allah negeri yang Allah lindungi, negeri yang Allah berkahi selama kita berpijak pada jalan sunnah, berpijak pada jalan tauhid yang lurus. Maka tidak ada pilihan bagi muslimin, bagi mukminin, bahwa kematian itu harus dirindukan. Sekali lagi, kematian itu harus dirindukan, jangan ditakutkan, jangan dikhawatirkan. Karena dunia ini hanya tipuan, dunia hanya sementara, dan Allah memberi kesempatan kita untuk bercocok tanam di sini. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia tempatnya bercocok tanam untuk negeri akhirat. Maka bertanamlah, dan kita petik dan kita panen nanti di akhirat sana. Jangan sia-siakan waktu yang bermanfaat, jangan buang-buang waktu, jangan sia-siakan waktu-waktu emas dengan bermain-main yang tidak berada gunanya, dengan suatu hal yang tidak mengandung manfaat di sana. Maka kematian memang harus dirindukan dan harus dinanti. Itulah tujuan kita sesungguhnya, negeri akhirat yang kekal dan abadi, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya dan abadi di dalamnya. Jangan takut, jangan khawatir, karena memang itu yang kita lakukan, pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla, dan baginda Nabi SAW menunggu kita di haud, di telaganya. Apa kita tidak merindukan bagaimana Nabi merindukan kita? Kita malah tidak merindukan baginda Nabi. Maka salah satunya adalah cintai Nabi dulu, agar kita mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Man ahya sunnati inda fasadi ummati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika rusaknya keadaan umatku, falahu ajrun mi'ata syahid, maka baginya adalah ganjaran 100 kali syahid. Itu adalah ganjaran yang paling lumayan besar untuk kita yang melakukan sunnah-sunnah. Sunnah itu memang berat, tapi ketika kita awali dengan cinta dulu pada baginda Nabi, maka sunnah-sunnah ini akan menjadi ringan. Bagaimana seorang yang cinta kepada satu kelompok, misalkan PANG, mereka melaksanakan sunnah-sunnah PANG. Orang-orang PANG itu wajib ditindik telinganya. Sakit memang, tapi mereka kalau sudah cinta ditindik juga, bahkan tindikannya itu sampai pakai lubang lakban besar sekali, itu sangat sakit sekali. Tapi karena mereka meyakini dan mengimani, bahkan mencintai dunia PANG tersebut, maka mereka rela berkorban, berdarah-darah. Mereka tidak mandi misalkan, sunnah mereka tidak mandi, ya sudah ikuti saja. Apa yang menjadi syarat dari mereka, bertato atau misalkan ditidik di hidung, di lidah, bahkan di halis, itu sangat menyakitkan. Tapi kalau orang sudah cinta, itu sudah hilanglah semuanya. Nah, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka dia adalah termasuk dari golongannya. Meniru orang-orang yang jauh dari Allah, maka dia termasuk golongan dari jauh dari Allah. Begitu pula sunnah. Kita meniru ulama kita, kita meniru baginda Nabi kita meniru para sahabat radhiyallahu anhum. Maka semoga kita dikelompokkan kepada mereka. Cintai dulu mereka, cintai dulu usul, cintai dulu asbab sunnah ini, itu baginda Nabi SAW. Maka kita akan mudah melaksanakan sunnah-sunnah, termasuk pengobatan cara Nabi, tidur cara Nabi, makan cara Nabi, terus bercakap, berbicara cara Nabi, berjalan bagaimana Nabi berjalan, bermuamalah, berdagang, berbisnis, atau misalkan bekerja, bagaimana Nabi bekerja, berdagang, berbisnis. Semuanya diikuti sunnah, dan itu pahala dihidupkan semua, termasuk pakaian, termasuk rupa, termasuk memelihara jenggot untuk laki-laki dan tidak isbal untuk laki-laki. Kemudian bagaimana istri-istri Nabi, Nabi sendiri ajarkan untuk menutup aurat, dan seperti itu. Tidak ikut orang-orang yang memang kacau pikirannya, yang ada penyakit dalam hatinya. Itu orang-orang liberal yang jilbab ini tidak wajib, segala macam, mencari dalil untuk pembenaran. Naudzubillah. Itu kita butuh benteng. Maka cintai dulu Nabi, cintai dulu sahabat-sahabat Nabi, cintai apa yang Nabi kerjakan, maka akan mudah kita melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Dan kita termasuk golongan mereka. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum, tasabbuh,
fahuwa minhum, maka dia termasuk dari golongannya. Insyaallah kita semoga digolongkan kepada barisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang ditunggu-tunggu oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di haudnya. Kemudian faktor gagalnya ruqyah bisa karena tadi sang peruqyah masih menggunakan jampi-jampi yang tidak disyariatkan. Bahkan sang peruqyah juga masih melakukan perbuatan dosa dan belum bertaubat. Misal dia diundang untuk meruqyah seseorang di rumahnya atau di rumah saudaranya, dan di perjalanan dengan niat untuk menolong, namun di perjalanan ada aurat yang terbuka atau dari wanita yang taruhlah auratnya terbuka. Dia tidak sengaja melihat dan tidak bertobat, tidak beristighfar, maka berhati-hati. Ini termasuk juga faktor kegagalan ruqyah. Kita jaga pandangan, jangan sampai terhanyut, jangan sampai mata kita jelalatan. Naudzubillah. Ini menjadi asbab kenapa ruqyah kita tidak berhasil, bacaan ruqyah kita tidak berefek. Maka ketika dalam daurah Ustaz Muhammad Faizal mengatakan bahwa pandangan mata ini memang berbahaya. Berbahaya terutama kalau kita meruqyah seorang akhwat. Ini termasuk dosa juga. Memandang akhwat, apalagi markinya adalah seorang wanita yang cantik misalkan. Sedikit pengalaman dulu waktu anak belajar ruqyah di awal di rumah Raya Bogor, anak disuruh meruqyah seorang akhwat pekerja bank. Dia di bank muamalah. Anak suruh meruqyahnya dan bacaannya tidak berefek memang. Karena memang akhwatnya ini cantik memang parasnya. Karena belum tahu, dan guru-guru menceritakan, antum kalau menemukan akhwat yang agak cantik atau bagaimana meraih hati, sebaiknya meruqyah dari belakang atau gunakan hijab atau gunakan mukena atau gunakan cadar untuk si akhwat tersebut, dan usahakan didampingi oleh suaminya atau mahramnya. Jangan sampai meruqyah berkhulwah, berdua-duaan antara laki-laki perempuan yang bukan mahram dan ajnabi, juga kabirah ini, dan dua-duanya sudah dewasa. Itu dihindari, jangan sampai seperti itu. Karena syaitan selalu mencari cara bagaimana kita terjerumus ketika kita berjihad di jalannya. Kemudian hati-hati ketika di perjalanan